Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kita malam ini. Perkenalkan, saya Aulia dan di sini saya sebagai host. Tentunya saya super excited karena webinar malam ini akan sedikit berbeda ya, teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan dua materi hebat kita. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar malam ini. Pertama, itu pembukaan. Kedua, materi pertama, yaitu dengan judul tutorial membuat blog yang akan disampaikan oleh Kaan. Beliau adalah seorang penulis dan konselor psikologi. Yang ketiga, materi kedua dengan judul Mengapa Perlu Memiliki Blog yang akan disampaikan oleh Kawindi Effendi. Beliau adalah editor freelance, penulis, bookmaker, and trainer. Dan beliau juga berpesan sama soal bukuan. Teman-teman juga bisa follow IG-nya di @windyeffendi atau @windyr_effendi. Nanti bisa tanyakan saja lalu berdiskusi di sana. Seperti itu ya. Sudah ada Kak Windinya di sini. Ada, terima kasih Mbak. Ya Siap. Allah. Dan Kak Windy ini beliau adalah anggota penubuh. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman juga berkesempatan bisa ngisi di webinar penulis subuh bagi yang berminat. Nanti bisa hubungi ke admin langsung ya teman-teman. Dan acara yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Oke, baik. Untuk memulai acaranya, kita bacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman boleh disiapkan alat tulisnya. Barangkali nanti ada hal penting yang harus dicatat oleh teman-teman. Karena sekali lagi kita akan mendengarkan materi pertama yang akan disampaikan langsung oleh Kaan dengan tutorial membuat blog. Kepada Kaan, dipersilahkan. Halo, Kak. Oke, ya, siap. Suara saya kedengeran ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dari saya ya, kita bertemu lagi ya setelah sekian lama. Ini adalah webinar kita yang pertama di tahun 2025 ya, teman-teman semua. Jadi alhamdulillah selamat datang di di tahun 2025 ya tentunya. Oke, teman-teman sekalian, senang rasanya bisa berjumpa lagi ya setelah ada sedikit vakum lah ya, karena memang eh, menjelang bukan menjelang ya, pasca pergantian tahun juga ya di akhir tahun awal tahun lumayan padat ya beberapa agenda yang mungkin panitia ataupun juga saya secara personal mengelola penusuh ini juga cukup lumayan dan hingga saat ini kita sudah masuk ke grup 10 ya. Sudah ada 10 grup di Penusubu ini ya. Luar biasa ya. Jadi ya ini menjadi sebuah sumber daya yang memang harus kita manfaatkan ya di antara kita sehingga pembelajaran kita tidak berhenti hanya dari sekedar grup WhatsApp aja ataupun juga sekedar eh, monolog ya atau satu arah gitu. Tapi saya pengennya ada ke depannya kita akan dua arah dan ini adalah satu konsep yang kita awali ya. Kita coba untuk menggali potensi-potensi dari teman-teman semua ya. Dan malam ini kita minta ada Kak Windy yang akan menjadi pembicara ya, pemateri kita di malam ini yang akan berbicara terkait dengan blog ya, blogging. Bagi teman-teman semua yang mungkin punya keahlian khusus atau punya minat khusus terkait juga memang senang tampil di depan layar ya, di depan
publik. Kita juga mengundang ya teman-teman yang barangkali mau berbagi, sharing dengan kita semua. Kita rencananya insya Allah ya kalau misalkan tidak ada halangan, setiap apa sih Rabu ya, Rabu malam webinar kita akan dirutinkan. Tentunya pembicaranya ke depannya tidak satu arah dari kami aja, tapi memang dari teman-teman semua juga gitu. Nanti kita akan skema aturkan bagaimana sistemnya agar eh, teman-teman semua, saya pengennya sih kebagian ya semua. Jadi kan ramai ya. Jadi ini benar-benar sebuah komunitas yang bermanfaat seperti itu. Oke ya. Dan saya di sini waktunya juga tidak terlalu panjang ya. Materi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan tutorial. Sebelum nanti kita akan banyak ngobrol-ngobrol terkait dengan kenapa, mengapa penulis itu perlu memiliki blog ya. Oke. Karena menurut survei yang tidak dilakukan, ya menurut kacamata saya, beberapa anggota member penulis subuh itu sebagian besar juga memang tidak begitu familiar ya dengan blog ataupun juga tidak ya mungkin tidak minat juga. Oke, tapi di sini mungkin kita akan bahas kenapa sih blog itu sesuatu yang memang penting bagi kita. Oke. Tapi sebelum ke materi utama nanti dari Kak Windy ya yang luar biasa ini. Nah, izinkan saya mungkin mengulang ya. Mengulang. Jadi tutorial ini sebenarnya kita pernah bahas ya, tapi saya coba ulang biar teman-teman juga yang baru bergabung dengan Pulih Subuh bisa lebih tertarik ya dengan blog ini. Oke, kita mulai. Izinkan saya share screen dahulu ya. Nah, oke muncul ya bagi teman-teman semua. Oke, blog. Apa sih blog itu ya? Blog itu kan sebenarnya secara skema, secara teori, blog itu sama dengan website ya. Jadi asal mula kata blog itu adalah web log, website, log. Log itu apa sih? Log itu kan kayak catatan harian ya. Log itu kayak catatan harian. Kalau misalkan teman-teman di tempat kerjanya minjam barang misalkan ya, tolong catat di buku lognya gitu. Atau apa penggunaan jam-jam barang, penggunaan barang, atau misalkan apa aktivitas yang dilakukan, kegiatan dan lain semacamnya kan biasanya ada buku log ya. Nah, log inilah yang menjadi ide dari adanya website log gitu kan. Jadi log yang dalam bentuk website. Jadi secara teori, secara apa namanya konstruksi ya blog itu adalah website juga. Jadi kalau ditanya misalkan teman-teman udah punya blog nih hari ini, kalau ditanya websitenya apa, nah sebutin aja alamat blognya. Oke, seperti itu. Nah, terkait dengan blog ini sebenarnya secara ekonomis ya, ada yang gratis, ada yang berbayar ya, seperti yang disampaikan ya di apa penawaran atau di iklan terkait dengan tema webinar kali ini. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalau memang yang apa bedanya? Yang berbayar tentu, kalau berbayar itu kita biasanya butuh beberapa hal yang terkait kustomisasi ya, kustomisasi domain, terus juga kustomisasi tentang tempat hostingnya tertentu ya. Nah, terkait dua hal yang tadi saya sebutkan, domain dan hosting, itu biasanya nanti mengacu ke bagaimana kita bisa membuat website secara apa ya, secara terpisah ya dari blog pada umumnya. Oke. Dan di sini saya sudah membuka ya, membuka website namanya blogger.com. Oke, ya, BLOGGER titik com ya .com. Ini adalah eh, punyanya Google ya, punyanya Google dan kita di blogger.com ini bisa membuat blog secara gratis ya, secara gratis. Oke. Tapi nanti kalau misalkan mau lebih advance, lebih lebih canggih lagi atau lebih eye catching lagi, nah biasanya ada fitur-fitur yang harus berbayar. Oke. Tapi sementara kita akan praktek terlebih dahulu karena ini judulnya tutorial, praktek terlebih dahulu membuat blog. Oke.
Blog karena di blogger.com ini karena dia masih dalam grupnya Google ya. Jadi paling mudah, paling mudah itu adalah teman-teman harus punya email Google atau Gmail. Oke. Misalkan saya ini apa punya email yang nggak kepake nih ya. Udah lama banget saya bikin email ini tapi nggak kepake dan ini bagus nih untuk tutorial buat saya ya. Karena ini masih masih bersih lah ya, masih suci gitu ya. Oke, jadi untuk membuat blog tinggal teman-teman masuk ke blogger.com ya. Nah, nanti ada tampilannya seperti ini, di halaman depan Blogger, nanti ada langsung create your blog atau sign in ya. Kalau udah bikin blog sebelumnya, boleh langsung sign in. Nanti ya sign in itu bisa langsung pakai apa namanya email Gmail tadi, atau sebenarnya pakai email yang lain pun bisa gitu. Cuman memang lebih mudah terintegrasi kalau email kita sudah Gmail kayak gitu. Oke. Karena ini di email ini saya belum punya blog, saya akan create your blog dulu aja. Tinggal diklik aja di sini, create your blog ya. Mohon maaf ya, ini jaringannya agak sedikit lambat karena memang sambil zoom mungkin ya. Dan tutorial ini nanti saya sudah buatkan berupa PDF-nya ya sebenarnya, tapi nanti saya share ya. Cuman mungkin agar lebih bisa ada prakteknya. Nah, ini saya tunjukkan secara langsung. Cuma memang kendalanya ini di jaringan saudara-saudara. Masih berputar. Oke, dan teman-teman yang sudah punya blog ya, eh, ya selamat ya maksudnya tinggal teman-teman rajin-rajin aja untuk mengisi blognya. Kenapa? Karena sebenarnya nanti mungkin dijelaskan ya di materi selanjutnya kenapa blog itu ya harus kita isi, harus kita rawat, harus kita apa namanya ya maintain ya agar ini menjadi sebuah identitas ya, identitas atau personal branding bagi kita juga. Oke. Dan kita masih menunggu jaringannya. Sabar ya. Oke, nah selain di Blogger, di mana lagi kita bisa buat blog? Banyak ya. Kalau misalkan teman-teman dulu kenal dengan, bukan dulu ya, sekarang juga masih ada Tumblr atau WordPress ya. Nah itu juga salah satu fasilitas bagaimana kita bisa membuat blog secara gratis ya. Cuman apa bedanya Blogspot, terus juga Blogger, WordPress ya. Bedanya apa? Nah itu mungkin next step ya kita jelaskan. Cuman kenapa untuk tutorial sekali ini kita pakai Blogger ya karena memang inilah yang paling mudah ya, paling mudah, paling mudah. Nah, udah mulai kelihatan nih. Ya nanti seperti biasa ya untuk pendaftaran. Nah, kita akan diminta untuk login ya. Kita gunakan email Gmail aja. Coba ya saya klik. Kasihkan password. Next. Continue aja. Oh, harusnya not now ya tadi. Lupa. Tapi nggak masalah ya. Ini lebih ke apakah kita mau sign in lebih cepat atau seperti biasa manual gitu ya atau secara apa convenience ya.
Nah, kita udah masuk nih ya. Kayaknya kita langsung ditawarin nih. Oke, nih, ada halaman. Kita udah masuk ke Blogspot, ke Blogger ya. Blogspot atau Blogger sama aja ya. Blogspot atau Blogger sama aja. Oke, di sini tanya Dia mengurus usaha dari pilih tahun berapa ya? nama. Dari Oke, tahun 2006. Sebelumnya pernah kita pilih judul ya. Judul blog kita apa? Misalkan ya, nama saya Aan. Jadi misalkan blognya Kang Aan. Nah, terserah ya mau nama teman-teman langsung atau misalkan mau kalau saya blognya misalkan kalau teman-teman suka saya share kan. Kalau Aan misalkan ya, it's okay, itu juga nggak masalah gitu ya. Atau misalkan mau nama langsung biar terkenal di Google gitu ya, kita pakai nama langsung. Nah, gitu ya. Ini adalah title ya. Kita bisa next aja langsung. Next. Nah, oke. Ini URL for your blog. URL itu nama lainnya adalah domain ya. Domain kita. Domain itu kayak kalau rumah itu adalah alamatnya. Jadi kalau misalkan ditanya blognya apa, nah itu berarti nanya alamat, gitu ya. Kalau saya misalkan karena tadi coba sebelumnya apa sih saya? Oh nama langsung ya, Sofian gitu ya. Saya pengen alamatnya misalkan Kang Aan. Oh ini ada ya. Karena nanti muncul ya. Kalau sorry this blog address is not available berarti udah ada yang punya gitu ya. Kita cari yang lain misalkan hmm, blognya Kang Aan. Oh, ada juga ya, susah. Apa dong ya? Wah, susah juga nih domainnya. Kita harus cari benar-benar yang unik ya untuk nama ini. Hmm, oke. Karena ini contoh ya, saya akan apa namanya random aja ya, random aja. Misalkan Aan Sofian 2025. Oke, nah ini ada nih. Jadi kalau misalkan pakai domain aansofian2025.blogspot.com ini ada tersedia. Kita bisa pakai nih yang namanya domain ini. Teman-teman tinggal next. Oke, confirm your display name. Terus yang tadi mungkin ya. Save, finish. Kita tunggu ya processing. Nah, udah jadi nih blog kita. Teman-teman sekalian udah jadi. Nah, kalau misalkan kita view blog ya. Nah, ini kita udah punya blog nih, udah jadi. Lihat nih di atas ini. Di URL-nya ada aansofian2025.blogspot.com. Oke. Dengan adanya domain alamat ini, itu artinya blog kita udah jadi. Ya, gampang sekali bukan? Sangat gampang ya. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau udah jadi kita mau ngapain di sini? Nah, berarti kan kita harus nulis ya. Oke, eh, kita waktunya mepet ya. Sebentar lagi saya akan coba kebut ya. Nah, untuk nulis ini ada yang namanya posting ya. Kita harus bikin posting. Kalau Instagram upload, nah itu juga istilahnya post gitu ya. Ya media sosial kita bikin status, bikin konten apapun judulnya post. Nah, blog juga kita bikin post ya. Tinggal klik new post. Oke. Nanti ada tampilan dashboard seperti ini. Ya, kita kasih judul ya, misalkan post pertamaku di 2025. Oke, ya. Ini adalah title, kemudian ini adalah kontennya ya, bodinya misalkan. Halo pembaca yang budiman, ya. Kayak di mana ya, Budiman? Alhamdulillah
Ini adalah post pertama saya di Blogger. Semoga blog ini jadi sarana saya untuk lebih produktif ya dalam menulis dan menyampaikan suara saya gitu ya. Oke. Nah, oke. Nih, kita udah contoh ya, ini sampel, ini title, ini konten. Kita ingin lihat dulu nih, kita klik preview ya. Di sini ada preview. Tuh kan, ini preview dan seterusnya. Udah jadi nih, gampang. Oke. Nah, di atas ini ada apa namanya ya? Tools ya, tools-tools untuk kustomisasi teks ya. Misalkan teman-teman pengen ini tulisannya agak besar ya. Misalkan ini ya, font size tuh. Ada normal, small, smallest, medium, large, largest gitu ya. Dan terus ini atau bentuknya mau paragraf, ada bentuk heading, atau normal dan lain semacamnya ya. Ini bisa teman-teman ketik, ulik, dan ya sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sementara saya abaikan ini, kita tulis biasa-biasa aja ya. Karena apa? Karena ya namanya juga biar cepat ya. Kemudian ini label. Label itu nanti kita mau kategorikan lah ya. Ibaratnya mau dikasih label apa nih postingan kita. Misalkan eh, curhat. Misalkan ya. It's okay, nggak masalah. Kasih aja label curhat. Oke, yang lainnya ini ada keterangan dipublikasikannya tanggal berapa, jam berapa. Kemudian ada permaling ya. Permaling itu linknya mau otomatis atau custom. Itu juga bisa. Tapi sementara kalau misalkan belum paham di sini, otomatis saja ya. Kemudian lokasinya mau di mana nih? Misalkan saya mau ngasih tanda bahwa postingan ini diposting di Bandung. Ya, oke, search aja Bandung. Nah, Bandung, Bandung City. Oke, kemudian komentar diizinkan atau tidak. Misalkan mau pembaca mau komentar atau enggak. Nah, ini juga tinggal dipilih. Ini saya allow ya, berarti diizinkan. Oke. Saya pikir ini udah beres, kita tinggal publish. Nah, postingan pertama udah beres nih. Postingan pertama udah beres, ini artinya kita blog kita udah ada kontennya. Kita coba view blog. Nah, udah nih tampil. Tulisan kita sudah tampil di Januari 2025. Oke, ini blog yang sangat sederhana dan saya pikir bisa semuanya untuk dilakukan. Oke, nah ini adalah tutorial yang pertama yang mungkin bisa teman-teman praktekkan bagi yang belum punya blog ya. Selebihnya di blog itu banyak hal yang memang bisa kita lakukan ya. Selain kita melakukan posting ya. Nah, di sini misalkan kita ingin melihat status pembaca berapa banyak yang baca nih. Barusan ada yang satu orang yang membaca ya siapa ya saya sendiri mungkin satu orang gitu. Kemudian nanti ada analitik-analitik lain yang bisa disampaikan. Kemudian nanti kita melihat beberapa komentar dari yang lain nanti muncul di sini earning ya. Nah, earning itu ada pendapatan ya. Pendapatan kalau blog kita daftarkan ke AdSense. Oke, nah ini yang menarik kalau misalkan kita daftar di Blogspot. Walaupun sebenarnya nggak di Blogspot juga bisa ya. Cuman kalau di Blogspot ini kita mungkin lebih terintegrasi dengan AdSense. Karena AdSense juga adalah masih satu grup Google. Nanti kita bisa daftarkan nih blog kita ke AdSense sehingga kalau misalkan kita approve blog kita di AdSense setiap ada traffic, kunjungan, pembaca, ya, terus ada klik ke iklan-iklan yang dipasang di blog kita, ya kita akan mendapatkan komisi tertentu dari AdSense atau dari Google. Ya, ini juga salah satu cara bagaimana kita punya penghasilan nih dari ngeblog ya. Apalagi kalau teman-teman ahli nanti ke depannya belajar SEO ya untuk bagaimana tulisan-tulisan kita bisa nyampe ke halaman pertama di Google dan seterusnya seterusnya. Oke, dan ini adalah page ini halaman. Sebenarnya page dengan post
post ini agak mirip ya. Cuman eh, apa ya? Page ini halaman yang lebih khusus untuk menampilkan postingan yang memang khas ya, misalkan tentang profil, tentang apa lagi ya, tentang kontak, misalkan bagaimana orang mau mengontak kita. Nah, kita tulisnya di pages gitu ya, bukan di post. Karena kalau post itu kan dia by timeline ya. Setiap postingan baru dia postingan yang lama itu ke bawah gitu ya. Terus terus dan sampai hilang gitu ya. Bukan hilang sih maksudnya ya ke halaman yang paling akhir seperti itu. Oke. Kemudian ada layout. Layout ini adalah kita mau ngedesainnya seperti apa nih ya. Nah, enaknya di Google di Blogger ini kita bisa kustomisasi mau layoutnya seperti apa. Apakah kalau di sini kan misalkan judul di tengah, di atas gitu. Nanti kalau misalkan disesuaikan kita bisa milih nih tema-tema yang memang menarik buat sesuai dengan selera dengan kita ya. Jadi masih panjang lah ya tutorial untuk blog ini. Kemudian tema ya tadi kita bisa tentukan temanya mau yang mana. Ada banyak-banyak tema ya. Misalkan tema saya ini kan gini ya, yang standar. Eh, Kalau misalkan saya pengen ubah yang ini deh ya, esensial, saya pilih, tinggal apply. Udah jadi belum? New time applied successfully. Nah, kita coba refresh. Nah, berubah ya, jadi putih ya. Tadi merah. Cuma ini masih polos ya, karena memang belum di apa-apain. Oke, seterusnya ada setting, ya, bla 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 ya, terus ya. Kemudian ada reading list, kita baca blog yang lain juga bisa ya, kayak gitu. Oke, ini super singkat ya, karena memang waktuku saya terbatas ya. Kita 2029, saya pikir untuk tutorial ini nanti saya akan lengkapi dalam bentuk PDF ya, di bentuk e-booknya. Oke, Kak Yun, saya sudah punya blog di Blogspot 10 tahun lalu, tapi nggak dirawat, nggak apa-apa. Yang penting ada. Tapi nanti kita coba ini ya, kita rawat bersama-sama bareng. Insya Allah nanti karena apa ya, kita akan ada rutinan ya, rutinan setiap Rabu malam. Ya mudah-mudahan kita juga akan ngecek ya blog-blog kita supaya lebih optimal ya. Sementara ini adalah yang paling basic adalah membuat blog terlebih dahulu. Oke, semoga bisa diterapkan. Dari saya itu sementara cukup sekian. Kita akan bahas tentang blog lebih lanjut oleh Kak Windy ya. Oke, Aulia, itu barangkali tutorial sedikit tutorial dari saya terkait dengan bagaimana membuat blog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak An atas materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Lalu kita langsung saja lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengapa perlu memiliki blog yang akan disampaikan oleh Kak Windy Effendi. Kepada Kak Windy, dipersilahkan. Enggak, Kak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Aan dan penulis hebat serta penulis subuh ya Pak sudah memberikan ruang di sini untuk saya sedikit berbagi saja. Saya ingin sharing-sharing aja nih soalnya saya rasa juga tutorial juga Bapak juga nanti akan kasih lebih detail ya. Jadi dari saya nanti mungkin sedikit berbagi pengalaman selama ini dan mungkin yang bisa diambil oleh teman-teman mungkin kenapa kok kita itu tadi kenapa kok kita sebagai penulis harus mempunyai blog ya. Saya izin share screen boleh ya Bapak? Monggo, monggo. Sudah tampil? Sudah tampak ya? Tampil, tampil. Ya. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan, kita sebagai penulis itu sangat bisa bersahabat dengan blog dan website. Gitu. Jadi kebetulan itu judul yang saya ambil untuk memulai materi ini ya teman-teman. Jadi website saya ada di windyfnd.com. Nanti boleh kalau ingin dibukain boleh nanti. Jadi saya langsung aja berhubung waktunya juga sedikit sekali. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin kalau banyak yang belum kenal,
Saya Windy Effendi, saya seorang penulis juga editor lepas. Sudah bergerak di bidang kepenulisan kira-kira sekitar 4 tahunan ini. Cuman sebelumnya saya banyak mengerjakan copywriting juga gitu. Dan suka bermain-main dengan desain. Dan itu mengapa sebabnya saya juga menyukai blog itu menjadi lebih cantik gitu. Nggak sekedar yang biasa-biasa aja, saya cari-cari template kayak gitu. Nah, kebetulan ada beberapa produk yang saya pernah kerjakan seperti kue, kemudian ada kerang tuna bakar, ada roti dan sebagainya, dan ada kursus gitu. Jadi waktu itu sempat semuanya yang rumah kue Ica dan Cake Studio ini sempat saya bikinkan blog ya. Jadi ada websitenya seperti itu. Sejauh ini ada 35 buku yang sudah saya terbitkan, tapi masih antologi. Satu novel daring di Kwiku telah terbit, dan yang lain sedang dalam progres. Oke, saya langsung ke sini aja. Jadi kenapa kok penulis itu butuh blog? Dalam pandangan saya, blog ini adalah hal yang paling simpel untuk kita buat latihan menulis dan belajar tentang apapun. Jadi kadang-kadang kita punya ketakutan ya kalau kita misalnya mau menulis pertama kali terus berpikir, aduh nanti ada yang baca nggak ya? Nanti menurut yang lain tulisanku seperti apa ya gitu. Nah, ketakutan-ketakutan seperti itu tuh bisa kita lawan dengan menggunakan blog ini. Jadi menggunakan menulis sederhana kalau kita punya rumah sendiri gitu. Jadi kita bisa posting di situ. Di dunia sekarang, di dunia digital ini kan ada yang namanya sosial media ya. Ada kita punya Facebook, punya Instagram gitu. Sekarang ada thread juga. Nah, itu memang disebut microblogging. Jadi di situ kita juga bisa menulis lebih banyak. Yang lebih banyak bisa ditulis itu adalah di thread dan Facebook ya. Mungkin teman-teman juga sudah menggunakan semua. Sementara Instagram dan TikTok itu lebih visual gitu ya. Nah, kalau di blog ini atau website itu kita bisa menulis tanpa takut terlalu banyak di komen di awal. Jadi sebagai media belajar kita dulu gitu kalau menurut saya. Jadi apapun tulisan kita, opini, mau isei, mau pikiran kita sendiri curhat, tulis aja gitu. Blog ini menampung semua tulisan itu dengan baik hati gitu. Jadi jarang sekali orang yang biasanya komen di blog untuk awal-awal, apalagi kalau blognya belum belum terlalu naik ya, dicari atau belum dikenal, biasanya komennya sangat sedikit. Jadi kita tidak perlu takut gitu, ditulis aja. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa berbagi cerita sama menambah komunitas. Dari sisi penulisnya, kita berbagi cerita dalam arti kita punya satu topik yang sama, kita cari komunitas yang sama, kita sama-sama menuliskan tulisan itu bebarengan dengan teman-teman satu komunitas gitu. Nah, sementara kalau kita sudah menulis, kita ingin spread the wings gitu lebih lebar gitu ya. Jadi kita mau menyebarkan tulisan itu. Nah, kita ikut komunitas-komunitas juga untuk mempromokan isi blog ini gitu. Jadi itu bisa banget di dua dua ininya, dua dua sisi ya. Jadi sebagai bahan pendorong untuk menulis juga sebagai tempat untuk membaca. Itu adalah komunitas-komunitas seperti komunitas penulis subuh ini yang saya kira keren banget gitu kan teman-teman di sini gitu. Nah, yang ketiga yang menurut saya paling penting itu adalah membangun jejak atau track record kita sebagai penulis. Mungkin di beberapa kesempatan kita kalau ingin mengirimkan tulisan ke media itu kan mungkin agak sulit ya kalau kita belum dikenal kita siapa gitu kan. Kemudian ketika kita menulis juga mungkin kualitasnya di awal-awal belum terlalu bagus, terus ditolak media, kita ada downnya. Nah, eh, blog ini akan memuat tulisan kita dan URL seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Aan itu domain URL tiap-tiap postingan itu terekam terus gitu, ada terus di situ. Jadi kita bisa kalau kita di googling siapa sih penulis ini gitu, itu akan muncul semua tulisan-tulisan yang sudah kita tulis walaupun itu cuma di blog sendiri gitu. Nah, itu sangat berguna sekali gitu karena meskipun kita belum pernah nulis di media yang lain atau menulis di media besar gitu ya, tapi kalau kita punya blog bahkan orang yang akan membangun kerjasama dengan kita atau memberikan proyek misalnya itu bisa melihat nih, oh tulisannya kayak apa sih, jadi itu semacam portofolio juga gitu kalau menurut saya seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting tentu saja yang kita sukai semua ya, mendapat penghasilan gitu ya. Selain menjadi apa namanya
track record tadi kan juga kita bisa mulai menambah penghasilan dari sini. Seperti tadi yang dijelaskan sekilas oleh Pak Aan, ada AdSense gitu ya. Kita bisa memasukkan link untuk produk atau website lain ke situ untuk diklik kemudian mendapatkan apa namanya pembaca atau mendapatkan pembeli itu bisa. Jadi sebetulnya blog ini sangat luas sekali untuk diandalkan menjadi salah satu penghasilan tambahan. Misalnya kita menaruh katalog kita di situ, entah produk, entah jasa gitu ya, itu sangat bisa banget ada hit atau ada order dari website gitu. Jadi yang penting kita juga harus promoin seperti itu. Nah, sampai saat ini blog ini adalah sahabat terbaik saya gitu. Jadi rumah untuk tulisan-tulisan pribadi ini secara menurut saya pribadi seperti ini. Jadi apabila menulis sesuatu artikel atau tulisan-tulisan opini gitu ya, saya akan lebih memilih untuk menulisnya di website daripada di blog itu daripada ditaruh di sosial media gitu. Dasarnya saya memang agak males gitu ya bersosial media itu kadang-kadang suka nggak update gitu kan. Tetapi eh, di website ini dia akan selalu terus di situ dan kemudian tidak takut untuk tiba-tiba hilang karena saya pernah dulu ada menggunakan blog di Friendster ya mungkin yang sudah tahu dulu Friendster itu seperti apa. Jadi saya di situ ada blognya, kemudian saya banyak nulis di situ, tiba-tiba layanan Friendster ini dihentikan gitu. Jadi tidak sempat untuk membackup tulisan yang di situ. Akhirnya saya kehilangan tulisan-tulisan yang ada di situ. Nah, itu sayang banget. Nah, kalau website ini atau blog itu enggak, kecuali kita delete ya. Jadi blogernya kita delete itu baru nanti tulisannya hilang. Nah, yang kedua, eh, web itu atau blog ini sangat personal. Jadi kita bisa membuatnya sesuai yang kita mau gitu. Jadi seperti apa tampilannya itu bisa kita otak-atik atau kita cari template yang sesuai dengan kita. Jadi sesuai dengan itu, yang ketiga adalah fleksibel. Kita mau menata apa saja sih yang ditaruh di depan itu, apakah mau tulisannya dikeliatin semua atau cuman sekedar dikasih sedikit-sedikit saja, kemudian apakah ada daftar tulisan yang lama-lama kayak gitu, itu bisa kita atur sendiri. Jadi sejauh ini saya merasa bermain-main blog itu memang sangat menyenangkan gitu, dan apabila sudah megang blog atau website ini nggak bisa berhenti gitu, satu hari penuh akan mengerjakan itu, nggak ngerjain yang lain gitu. Jadi memang untuk membangun blog dari yang tadi dicontohkan oleh Pak Aan sampai menuju bagus itu butuh waktu, nggak sehari 2 hari. Kita harus atur terus, perbaiki dulu mana template yang paling cocok kayak gitu. Tapi keribetannya tuh hanya di depan gitu. Nanti kalau sudah oke, sudah senang sama blognya, kita tinggal nulis aja gitu. Sejauh ini template yang saya pakai memang saya beli gitu ya, tapi itu berdasarkan pemikiran bahwa sudah pernah mencoba template-template yang lain dan jadi yang ini yang paling asik gitu untuk dipakai gitu. Nah, sementara kalau di sosial media gitu kan kita sudah terpaku dengan yang dibuat oleh platform itu. Jadi kalau Instagram ya kita main di visual gitu kan. Kalau di thread ya seperti itu tampilannya kayak di Twitter gitu. Kemudian di Facebook paling kita bisa menambahkan foto-foto saja seperti itu. Dan semuanya mempunyai range market yang berbeda-beda gitu kan. Kalau kita mau lebih ke anak muda biasanya mereka lebih ngelihat nih ke Instagram gitu. Kalau ke umuran yang mungkin dari Gen X gitu mungkin lebih banyak di Facebook kayak gitu. Sementara kalau diary kita nulis berdiri kita sendiri gitu. Jadi nggak seperti apa namanya nggak bisa di sharing kan. Nah kalau di sini kita bisa berbagi dan mungkin berbuat sedikit lebih baik untuk kehidupan. Ya secara idealisnya seperti itu. Nah ini sekilas aja kisah ngeblok saya. Jadi yang tadi saya bilang saya di Friendster 2005 sekitar itu lupa saya kemudian mulai main blogspot itu 2008 ketika anak-anak masih kecil mungkin SD atau TK ya kalau nggak salah TK kalau nggak salah. Nah itu blogspot yang saya pakai sekarang ini gitu sebelum dia menjadi windyfnd.com itu saya pakai blogspot yang sama gitu. Jadi semua terekam di situ, tidak saya buang, tidak saya hapus gitu ya. Dan itu bertahun-tahun kan sudah tadi ada yang cerita ya sudah 10 tahun nggak dirawat. Nah, ketika nggak dirawat kita bisa hidupkan kembali kok gitu dengan model yang baru mungkin ya dengan template yang baru gitu. Jadi lebih asik lihatnya. Nah, tahun 2009 saya mulai usaha kue sendiri, saya bikin blog. Kemudian website ini blognya ini saya belikan domain gitu. Jadi saya kasih nama .com di rumahkueija.com seperti itu. Nah, efeknya apa? Eh, kita akan lebih dilihat lebih profesional gitu. Jadi si isinya itu
tetap di Blogger, saya pakai Blogger ya. Jadi tetap di Blogger platformnya, tetapi ketika diedarkan linknya itu .com semuanya gitu. Jadi lebih apa namanya terlihat lebih lebih bukan lebih keren ya, lebih lebih apa namanya lebih bisa dipercaya lah gitu daripada pakai blog gitu. Nah, kemudian di tahun 2012 saya berpartner dan membuat kursus kue dengan teman-teman itu juga sama. Ini malah pernah saya bikinkan apa namanya kontrak dengan web developer gitu ya menggunakan kickstudio.id. Jadi blog saya yang di blogspot itu tidak dipakai saya pakai lagi, kemudian dibikinkan baru di uh, kickstudio.id gitu ya. Itu basicnya pakai WordPress. Nah, akhirnya di situ saya belajar WordPress nih. Pluginnya tuh agak susah gitu. Jadi agak susah untuk ngupdate gitu. Saya butuh waktu lama untuk membiasakan karena sudah terbiasa pakai Blogger gitu. Nah, kesalahannya adalah pada menggunakan si web developer ini, ketika dia tidak memperpanjang lagi pelayanannya, dia tidak menginfokan kepada kami. Jadi tiba-tiba blog itu hilang begitu saja, website itu hilang begitu saja. Nah, itu sangat saya sayangkan waktu itu, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur ya. Tapi ternyata blog saya yang di Blogspot, si kursus ini masih ada, kayak gitu. Nah, kemudian sekitar 2019 saya pegang majalah komunitas, itu tetap pakai Blogger, cuman saya belikan domain, kemudian di situ kami bekerja tim gitu. Nah, ini sesuatu yang baru juga karena teman-teman itu mempunyai pace dan ritme kerja yang berbeda-beda. Akhirnya saya yang tidak bisa menyamakan karena ada yang terlalu lambat, ada yang mesti diajarin dulu gitu. Jadi sangat baik sekali kalau si majalah ini atau yang berbasis dengan web ini hanya dikerjakan oleh satu orang untuk mengupload dan sebagainya. Karena tidak bisa kalau semuanya masuk itu malah berantakan akhirnya. Dan kemudian komunitas saya yang penulis saya yang sekarang perempuan penulis Padma, saya di 2022 megang blognya webnya lagi sama masih masih dengan Blogger, kemudian dibelikan template, dibelikan domain gitu ya jadi .com, dan sekarang udah lancar karena ada beberapa teman yang bisa membantu gitu. Nah, itu perjalanan saya bermain-main dengan blog. Nah, ini sekilas ya gambarnya. Ini pakai mode handphone, tadi saya capturekan seperti ini. Nanti bisa dilihat atau kalau mau dibukakan boleh nanti. Nah, ini yang udfnd.com ini saya belikan template, perempuan penulis Padma ini juga templatenya beli gitu. Jadi sudah cakep, saya tidak perlu otak-atik HTML-nya. Kalau biasanya saya beli template sendiri, download, dimasukkan, diupload di Blogspot, kemudian diotak-atik. Nah, yang tengah dua ini kelihatan sekali dia model blogspot yang jadul gitu. Jadi karena saya sudah tidak sempat lagi mengotak-atik bentuknya, jadi saya biar aja begitu, tapi webnya masih jalan gitu. Jadi saya biar aja seperti itu. Nah, ini sekilas aja. Nah, ini sekilas untuk perbandingannya. Ada yang mungkin pernah dengar landing page ya. Landing page itu kalau di scroll langsung turun ke bawah gitu, nggak perlu berhenti-berhenti. Sementara kalau website itu dia punya menu, bisa diklik banyak halaman kayak di Blogger yang tadi dijelaskan Pak Aan itu, kita bisa punya halaman untuk misalnya untuk kontak saja atau promosi buku saja, misalnya seperti itu ya, atau eh, kegiatan saja. Nah, itu ada bisa diklasifikasikan kalau di website. Nah, tampilannya juga bisa kita atur sendiri. Sementara kalau di landing page itu udah langsung turun gitu ke bawah, biasanya singkat-singkat saja, tidak panjang-panjang karena langsung menuju pilihan untuk menghubungi. Biasanya seperti itu. Biasanya untuk produk ya. Tapi bisa dua-duanya diakui sebagai website kita boleh, cuman landing page biasanya tidak menerima tulisan, tidak disetting untuk diupdate secara terus-menerus seperti di web. Jadi kalau di web atau blogspot atau di blog ini kita bisa ngupdate berkala gitu kan. Tulisan kan yang penting dinaikkan gitu. Nah, kalau media sosial tentu sudah tahu ya, kayak tadi saya bilang ada batasan karakter, terus biasanya banyak visual, kemudian banyak komen, orang bisa real time komen gitu yang kadang-kadang bikin deg-degan, aduh netizen komen apa gitu kan kayak gitu. Nah, jadi kalau sampai sampai saat ini yang lebih masuk untuk kebutuhan menulis dengan jumlah banyak yang tulisannya panjang masih terbaik di web atau blog ya. Nah, yang tadi yang Pak Aan sempat singgung adalah Blogspot dan WordPress ya. Jadi kalau Blogspot itu memang lebih mudah, saya juga lebih suka pakai Blogspot. Tampilannya itu lebih personal gitu kan. Template-nya tidak terlalu banyak pilihannya memang yang dari Blogspot-nya sendiri, tapi di luar itu banyak sekali template-template gratisan yang bisa dipakai gitu. Selama dia tidak memiliki opsi yang aneh-aneh itu bisa langsung dipakai biasanya. Nah, yang sekarang sering saya lakukan adalah setiap kali menulis artikel itu
link setiap postingan itu saya otak-atik sehingga dia custom, tidak langsung dibikin oleh blogspotnya. Tetapi itu hasilnya masih mengandung bulan dan tahun, jadi akhirnya seperti blog. Sementara kalau WordPress tuh enggak, jadi dia lebih profesional, tampak seperti website website yang udah dibikin orang orang yang lebih canggih gitu kan. Nah, cuman memang saya tidak terlalu suka karena back office-nya tidak seramah Blogspot. Jadi sampai saat ini saya masih lebih setia kepada Blogspot. Seandainya disuruh bikin blog baru lagi, saya akan tetap startnya dari Blogspot. Cuman bukan berarti WordPress-nya nggak bagus, enggak. Dia lebih lebih apa namanya kompleks gitu. Jadi bisa dipakai dengan enak, bisa juga gitu asal kita terbiasa gitu ya. Nah, jenis tulisan di dalam Blogspot atau blog atau web kita tuh apa? Macam-macam sebetulnya. Jadi saya menulis biasanya opini, liputan, resensi. Nah, ini resensi ini bahkan di 2024 sudah semakin mengerucut kepada resensi buku dan film saja. Jadi kebetulan mengikuti satu komunitas yang lain, di situ tugasnya mengumpulkan tulisan setiap hari. Nah, ini yang membuat saya jadi tertantang nulis di blognya setiap hari gitu. Kemudian ada yang tugasnya membuat resensi buku setiap bulan minimal 4 atau 2 gitu kalau biar bisa dapat badge yang bagus gitu ya. Nah, itu membuat saya banyak membaca dan banyak menulis resensinya gitu. Kayak gitu. Nah, itu akhirnya membuat isi blog kita tuh semakin punya target market tertentu atau ada niche-nya gitu ya. Jadi kita oh kalau blognya Windy itu berarti isinya tentang apa namanya literasi untuk tentang buku tentang film kayak gitu jadi nggak ngerambah opini ke politik seperti itu nggak jadi saya memang memfokuskan isinya seperti itu. Nah, bisa untuk promosi juga, promosi kelas, promosi buku kayak gitu, jadi tetap saya pakai seperti itu. Nah, ini adalah beberapa karya saya yang di luar blog. Kenapa saya tampilkan di sini? Karena dengan menulis di blog, akhirnya saya berani untuk mengirimkan ke berbagai media gitu, dan alhamdulillah diterima. Kenapa? Eh, Kekuatan itu datangnya setelah bertahun-tahun menulis di blog dan dibaca dan banyak orang senang. Seperti itu loh. Jadi akhirnya terpupuklah satu kekuatan untuk mencoba mengirim ke media dan ternyata bisa diterima. Nah, seperti itu. Mari kita mulai menulis dulu dan bikin blog sesederhana saja seperti yang tadi dijelaskan Pak Aan itu it's okay. Jadi saya rasa dari saya itu dulu karena waktunya juga mepet, jadi mungkin kita mungkin lebih banyak diskusi gitu ya. Saya stop share dulu, Mbak Aulia, monggo saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Windy atas materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika ingin diketik juga boleh. Nanti saya bacakan atau mau langsung on mic juga, mangga boleh. Tunggu ya teman-teman. Ya, Ya, Kak ya Aulia, boleh. ada yang bertanya di chat ya. Pauvin, ya. Halo, Mbak. Pauvin boleh tanya ya. Ya, boleh Kak. Aulia, maaf ini sambil rapat ini sih via di masjid persiapan menjelang Ramadan 1447. Sebelumnya terima kasih Mbak Aulia atas kesempatannya. Jadi yang saya tanyakan, terima kasih juga pada Kak Aan, Kak Windy yang telah menginspiring dan mempush empowering kita supaya kita juga bagaimana kita itu punya tulisan tapi takut dieksplor keluar tapi kita latih melalui blogger kita masing-masing. Nah, karena blogger itu sendiri kan adalah tadi yang sampaikan kan sebagai ini ya, personal branding dan juga mungkin bisa saya katakan sebagai tool marketing kita untuk bagaimana nanti ke depan kita itu bisa menjual atau mempromosikan karya-karya kita kan gitu. Seperti yang saya lihat tadi Kak kita itu 4 tahun ya, jadi semua itu udah instan.
proses menulis proses. Nah, yang saya tanyakan, saya tuh punya blog lama tahun 2017-an. Nah, mudah-mudahan nanti setelah saya kulik kalau blog saya tadi itu, apakah yang saya tanyakan Kak Windy juga melalui blog itu berapa persentase karya kita itu sudah dibaca dan efektivitasnya jika kita promosikan lewat media sosial lainnya seperti X, IG atau Facebook gitu. Terima kasih Mbak Lia, Pak Windy. Terima kasih. Ya, sama boleh Kak An atau Kak Windy. Boleh izin mencoba menjawab ya, Pak Okin ya, Kak Okin. Jadi tadi yang ditanyakan untuk mempromosikan webnya di sosial media gitu ya, berapa persen untuk dibaca gitu, betul kalau nggak salah seperti itu. Betul, di Ya. antaranya itu. Berapa efektivitasnya atau presentasinya jika Mm-mm. kita promosi Mm-mm. karya kita atau novel kita di blogger jika dibandingkan dengan media sosialnya, misalnya Facebook atau IG gitu. Artinya lebih efektif atau ini daya jangkaunya atau kecepatannya itu untuk dikenal atau mungkin langsung udah saya buying aja langsung saya PO dan sebagainya gitu Kak. Terima kasih. Iya. Eh, Kalau menurut saya begini, Kak. Jadi di sosial media itu kan tergantung engagement kita dengan teman-teman ya. Kalau di Facebook itu kan sekarang kan mungkin kalau kita banyak berkelana ke teman-teman, pasti nanti mereka juga akan melihat postingan kita naik gitu kayak gitu. Nah, sementara di blog itu kan dia stuck di situ. Kalau kita tidak mempromosikan linknya, tidak akan diketahui oleh orang. Biasanya apalagi kalau blognya masih awal ya. Nah, biasanya saya melakukan cross gitu. Kalau misalnya buku baru, itu kan tidak boleh kita ceritakan isinya di dalam tulisan ya karena masih baru gitu kan. Tapi yang saya bisa lakukan itu melakukan resensi biasanya. Jadi kebetulan di tantangan menulis resensi buku itu boleh nulis resensi bukunya sendiri. Nah, itu saya ambil-ambil sedikit gitu ceritanya supaya membuat orang penasaran. Kemudian linknya itu yang saya bawa ke sosial media gitu. Nah, kalau secara konversi penjualan gitu biasanya berapapun yang saya pesan biasanya kan sekarang karena buku buku biasanya paling kita pesan dulu 10 gitu ya 15 gitu. Nah, itu nanti akan bertambah sesuai dengan yang pesan gitu kan. Nah, itu 10-15 biasanya lumayan habis gitu. Jadi nggak meskipun waktunya nggak langsung, tapi kita secara punya tulisan resensi itu di blog kita bisa up lagi nanti kapan-kapan di Instagram, kadang di Facebook kayak gitu dan mungkin ditulis ulang lagi dengan sudut yang lain. Kayak gitu. Kalau menurut saya begitu sih. Jadi dua-duanya mungkin harus bareng ya karena buku baru itu nggak bisa diceritakan isinya dengan lengkap, apalagi ditulis naskahnya kan nggak boleh gitu. Nah, tapi kalau buku yang lama, kalau misalnya kita masih punya stok nggak jalan, nah udah hajar aja, tulis aja di ini. Blognya berfungsi banget untuk menceritakan spill-spill sedikit mengenai bukunya kayak gitu. Jadi saling membantu sih kalau menurut saya. Kalau dari saya begitu. Monggo, Pak Aan. Jadi dua-duanya berjalan ya Pak. Iya, dua-duanya bisa. Siap. Oke, Pak Okin ya, Mas Okin. Kalau dari saya sederhana, Mas. Jadi blog itu kita kembali lagi ke paling dasar. Kenapa kita mau bikin blog gitu ya. Jadi kembalilah ke tujuannya. Kalau misalkan mau tujuannya berjualan gitu ya, itu bisa, blog pun bisa. Ada bahkan template-template jualan yang modifikasi ya untuk Blogspot ya. Dan saya ya beberapa kali juga sempat nyoba ya kayak gitu. Walaupun tadi kalau misalkan mau lebih kompleks gitu ya untuk berjualan, untuk apa jadi all shop gitu ya, mungkin prefer ke WordPress ya, mungkin pembuatannya kayak gitu. Itu. Tapi kalau misalkan baik lagi kalau tadi misalkan dari kau ini juga bahkan lebih menekankan kalau misalkan kita blogger atau blogspot, mungkin lebih ke genetiknya itu adalah personal branding ya. Jadi gimana caranya kita tuh mau dikenal sebagai apa? Apakah sebagai penulis, apakah sebagai afiliator mungkin ya, lagi seru-serunya nih ya belakangan gitu, atau mungkin sekarang sebagai influencer ataupun travel blog,
travel blogger, ya, itu banyak gitu ya. Tinggal bagaimana kita mau memposisikan sebenarnya kita mau buat blog itu mau tujuannya kemana gitu. Biar apa? Karena memang yang saya pahami atau yang pengalaman saya banyak blogger yang pada akhirnya capek gitu, tidak melanjutkan, tidak maintain dan semacam itu karena terlalu banyak konten yang dimasukkan gitu ya. Jadi tidak terfokus tuh si blognya itu. Kadang dia nulis cerpen misalkan, tapi kadang dia juga opini atau kadang juga dia curhat dan semacamnya. Nah, sehingga ya pembaca juga mungkin nggak tahu nih arahnya kita sebagai blogger tuh mau kemana gitu. Ya mending kita bikin banyak blog gitu ya. Tapi dengan ragam tema tuh kayak kau ini ya mau resep kue, resep masak gitu. Tapi dalam satu blog gitu itu kan lebih 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 enak ya melihatnya. Jadi kita orang mau mencari sesuatu itu tahu gitu ya ke alamatnya yang mana dibandingkan satu blog tapi terlalu ramai gitu, ya, terlalu ramai topik yang bahkan malah mungkin tidak tidak berkaitan yang kadang mungkin kita apa tulisannya sastra gitu ya, tapi ujung-ujung kita berjualan. Nah, ini yang memang pada akhirnya juga jangankan Google ya untuk mendeteksinya ini blog itu mau arah kemana ya kita sebagai pembaca juga mungkin akan merasa apa ya malas untuk kembali lagi untuk membaca. Oke, itu mungkin barangkali kalau dari saya dan ya ini jadi satu tema yang mungkin akan terus kita akan bahas ya karena memang tadi kalau mungkin terkait dengan teknis ini lumayan panjang ya perjalanannya gitu. Oke itu Kaul. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Pak. Dan ini banyak pertanyaan. Ada 5 pertanyaan, Kak Windy. Kan. Saya bacakan. Yang pertama, Windy, tulisan di buku-buku antologinya apakah boleh ditayangkan juga di blog pribadi Kak Windy atau harus izin penerbit? Dari Kak Nur. Langsung dijawab aja nih. Jadi kalau isi bukunya tidak boleh ditayangkan, Kak. Kalau memang sudah dibukukan ya, sudah dicetak itu pasti harus izin penerbit. Bahkan misalnya kita alih media pun ada naskah yang udah dibukukan, kemudian kita mau alihkan ke podcast, itu pun juga harus izin dulu ke penerbitnya. Jadi kalau isi tulisannya di dalamnya tidak akan saya tayangkan gitu. Tapi meresensinya seperti yang tadi saya ceritakan ya sedikit, sedikit, sedikit gitu. Misalnya antologi isinya itu ada 11 penulis ya saya cuplik sedikit-sedikit gitu tapi tidak menuliskan sampai endingnya seperti apa tulisan mereka enggak jadi cuma sekedar review aja sedikit gitu itu boleh penerbit malah seneng kalau kita melakukan review karena ikut membantu penjualan kan jadi kita share juga linknya itu kepada mereka penulis lain nanti kita sama-sama ngejual bareng kayak gitu sih Kak Aul Terima kasih Kak Windy. sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut, Kak. Ini ada lagi. Kak, izin bertanya. Kebetulan saya sudah punya blog pribadi, cuma saya suka bingung tulisan saya mau dibawa kemana arahnya. Apakah Kak Windy atau Kak Aan bisa sedikit membantu? Terima kasih sebelumnya. Dari Kak Nazwa. Saya dulu nih jawab nih boleh. Jadi lebih ke Kak Naswa sukanya menulis apa nih? Kalau memang memang suka nulis fiksi ya tulis aja yang seperti itu, cerpen-cerpen semua, boleh aja nggak apa-apa gitu atau puisi-puisi semua gitu. Atau misalnya seneng seneng curhat, kita sempat sempat kemarin di satu komunitas ngobrol, ini curhatnya dibikin estetik kalau ditayangin di blog gitu. Jadi nggak yang sekedar celomet-celomet tapi ditata gitu kalimatnya gitu. Jadi orang yang baca tuh juga mendapatkan sesuatu dari situ. Nah, sebetulnya makanya itu ya Pak Aan ya banyak sekali ragam tulisan itu. Jadi kalau misalnya terlalu luas akan menyesatkan juga sama pembaca. Jadi saya lebih lebih senang bertanya Kak Nazwa sukanya di apa dulu gitu. Jadi itu aja yang dikencengin di situ kayak gitu. Itu sih dari saya monggo Pak Aan kalau ada tambahan. Ya, kalau dari saya kan Najwa, eh, yang pasti adalah tadi ya, kalau misalkan kita buat blog hanya karena memang eh, dipengaruhi oleh teman-teman gitu ya, oleh circle kita bikin blog, nah itu bagus untuk permulaan. Tapi kalau misalkan next stepnya kita malah bingung untuk mau nulis apa ya berarti sebenarnya
tujuan dari esensi membuat blognya itu mungkin yang harus kita renungkan lagi lah. Agak berat ya. Tapi ya pada dasarnya adalah blog itu ya paling naturalnya itu sebenarnya adalah catatan harian sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena memang apa ya, ya tadi ya kalau misalkan web log gitu ya, log itu kan memang ya tadi ya catatan gitu. Dimana kita ada suatu hal yang ingin kita ingat, ingin kita simpan, nah di situ simpanlah. Ketika memang di situ paling dasar adalah kita menuliskan tentang ya kehidupan kita, keseharian kita, ya, ibaratnya memang jadi jurnal kita ya di dalam bentuk blog ya itu mungkin jadi ide yang mungkin yang pertama yang bisa saya tawarkan gitu ya. Kak Najwa silakan aja misalkan menulis terkait dengan kegiatan hariannya gitu ya, ide-idenya, pikiran-pikirannya dan bahkan jangan takut ya tadi ya balik lagi misalnya itu ke blog kalau kita udah buat blog itu adalah memang udah jadi rumah pribadi gitu mau seberantakan apapun ya silakan aja selama itu dalam konteks pembelajaran nextnya kalau misalkan nanti kita mau lebih profesional barulah kita berpikir lebih lebih tertata lebih rapi ya sementara kalau misalkan dalam konteks belajar sih saya pikir iya walaupun tadi saya bilang ya kita harus apa namanya terfokus pada tema tertentu yaitu mungkin untuk yang lebih kalau kita mau lebih profesional atau lebih lebih apa ya lebih kelihatan enak lah gitu ya rapi gitu tapi kalau misalkan untuk konteks pembelajaran dan bahkan kalau misalkan hari ini kita masih bingung ya saya pikir apapun yang ada dalam pikiran ya udah salurkan aja karena di situ nanti mungkin jadi lebih membentuk kebiasaan dulu ya dibandingkan apa namanya kita mencari hasil tertentu tapi mungkin kita membentuk sebuah proses kita nanti lebih memahami apa namanya font yang mungkin enak bagi kita gitu. Terus apa namanya? Ya tadi kategori-kategori yang mungkin paling banyak orang baca, orang komentar di mana gitu. Nanti lama-lama juga akan terarah sesuai dengan apa namanya ya? Karakter kita lah kayak gitu. Kalau saya misalkan blog banyaknya ujung-ujungnya adalah ke tema-tema yaitu psikologi gitu, filsafat dan lain semacamnya ya. Tema-tema esai lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan apa hal-hal yang lain mungkin saya akan lebih kaku gitu ya untuk menulisnya ya ya itu sih ya mungkin yang bisa saya kasih ide pertama lah ya. Daily aja dulu ya hariannya dulu seperti apa ya jadikan jurnal jadikan memang catatan yang memang tadi kalau misalkan mau difungsikan sebagai pengingat ya udah pakai blog aja itu barangkali ya mudah-mudahan menjawab ya Kak Nazwa terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ada lagi dari Kak Bunda Nike. Tanya Kak Windy, apakah setiap jenis jualan atau tulisan dibuat blognya masing-masing? Iya, terima kasih Kak Nike. Kebetulan awal-awal itu bikin kue ya. Jadi ketika bikin kue memang saya sengaja tidak memasukkannya ke blog pribadi gitu. Sebab kan nanti setelah kue ini berkembang akan lebih susah memilah-milahnya lagi gitu. Nah, akhirnya yang saya buat untuk domain atau alamat webnya itu benar-benar si mereknya kue itu. Juga sama si kursus ini terutama karena dalam setiap usaha itu kan kita partnerannya beda-beda nih. Kalau kue saya sendirian, si kursus itu saya bertiga dengan teman gitu. Jadi kalau dicampur pasti akan ruwet nanti kan. Jadi saya bikinkan sendiri. Jadi menjadi semacam apa ya? Otomatis deh. Oh oke bikin ini berarti ayo kita bikin blognya sendiri gitu. Tapi tidak semuanya dibikinkan blog sih. Ada beberapa yang cuman sosial media aja gitu karena kadang-kadang seperti yang eh, kemarin saya ada ngerjain rahang tuna bakar gitu ya apa yang ditulis ya kalau di web kan jadi agak bingung gitu tetapi bisa saja tulisan tentang si tuna ini ada saya taruh di blog gitu jadi saya tuliskan tapi nanti ada link menuju ke Instagramnya gitu jadi saling connect kayak gitu itu bisa gitu Kak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya, Kak Nike. Lanjut, ini ada dua pertanyaan lagi, cuman dari orang yang sama, Kak Windy. Katanya, saya belum punya blog, sangat pemula. Dalam setiap posting di blog, apakah ada batasan jumlah kata atau panjang tulisannya? Lalu, satu email atau Gmail hanya bisa buat untuk satu blog atau boleh untuk beberapa blog? Dari Kak Nur. Saya atau Pak An ini yang jawab. Ya mungkin saya bantu ya.
Kalau apa tadi batasan ya jumlah kata panjang tulisan. Kayaknya ada tapi saya lupa ya. Kayaknya ada tapi saya lupa. Tapi dia lebih ke ribuan gitu ya. Jadi sangat-sangat santai lah kalau mau nulis apa namanya 10.000 kata juga kayaknya bisa ya. Ya mungkin nanti saya koreksi lagi ya. Tapi setahu saya ya kita juga kadang kalau nulis juga walaupun mungkin dengan fasilitas yang banyak maksimal banyak ribuan kata, tapi tetap ya saya pikir tetap harus kita based on audiens kita tuh suka nggak dengan tulisan kita. Kalau misalkan terlalu panjang-panjang daripada dalam satu post gitu ya, mending kita pecah-pecah menjadi beberapa postingan gitu ya, sehingga nanti lebih apa ya, lebih meningkatkan engagement juga dengan blog kita dibandingkan tulisan panjang gitu ya, tapi kita bikinnya dalam satu satu post gitu ya, atau dalam satu judul, sehingga itu nanti pembaca juga nanti lelah ya. Kalau misalkan apa namanya, apalagi kalau baca dari handphone kan yang ibaratnya cuman scroll 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 tanpa ada visual yang lain, mungkin itu akan membuat apa namanya, kalau istilah SEO-nya tuh back bounce ya, bouncing gitu ya, dia akhirnya bosen eh, pergi gitu kan, pergi dari blog kita, dari apa namanya bacaan yang kita, tulisan yang kita buat gitu ya. Jadi kalau batasannya sangat-sangat banyak ya kalau saya bahasakannya kayak gitu. Terus apakah satu apa tadi, email ya, email bisa untuk beberapa blog itu bisa ya. Saya bahkan satu email tuh hampir belasan lah ya. Ya tadi juga saya termasuk orang yang ngeblog di tahun 2008 ya kalau nggak salah. Cuman kalau 2008 Kak Winnie udah punya anak ya, saya masih lulus SMA. Oh apa ya. Kita sama-sama ya mungkin di situ saat itu mungkin era-eranya happening ya. Blog itu sangat naik daun lah dibandingkan sekarang dengan era media sosial. Blog mungkin agak sedikit tertinggal. Tapi secara fungsi itu nggak kalah apa namanya? Gak kalah menarik sebenarnya, gak kalah kalah jual juga gitu. Ya itulah mengapa juga memang pada akhirnya si Google itu masih mempertahankan Blogspot gitu kan. Kayak gitu. Itu ya mungkin Kak Nur, Terima kasih, terima kasih. Kang Aan. Sama-sama. Yuk sama-sama. Ya, lanjut ini ada lagi pertanyaan Kak Oke, Windy. sebelumnya awal mungkin kita akan batasi ya sampai 21.15 mungkin ya, Bapak, Bapak, Ibu-ibu, Kakak semua, biar kita juga, karena mungkin ini ada daerah Indonesia Timur gitu, Indonesia Tengah yang mungkin sekarang lebih 1 jam lebih ke atas gitu ya. Mangga, lanjut. Ya, ini ada dua lagi buat yang satu buat Kak Anda. Mute Aul suaranya. Maaf, pertama mungkin buat Kak An dan sama Kak Windy. Kak Windy kan izin bertanya, jika sudah punya blog lain, apakah bisa daftar Blogspot dengan email yang sama? Dari Kak Mimin. Iya, Maksudnya gimana? satu email Bisa banyak ya, blog gitu ya. Ya. Kak Mimin ya. Bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa ya. Jadi satu email bisa Ya. multiple blog ya. Jadi sangat santai sekali ya. Selama Google masih kaya ya, dia nggak akan membatasi. Kayaknya sekitar 20 mungkin Pak Aan. 20 ya, oh, luar Iya. biasa. Sampai puas lah ya. Sampai puas. Jadi kalau boleh menambahkan kayak yang saya bikin blog untuk kue itu dengan email yang sama saya bikin blog blog anak gimana maksudnya? Jadi blog lain tapi tentang kue juga, tetapi isinya tidak selengkap si kue yang utama. Nanti dia linknya nge-refer ke yang blog utama itu terus. Jadi ketika misalnya kan kue ulang tahun gitu ya. Jadi yang si pertama kan namanya rumahkueica.com. Nah, blog yang kedua itu namanya jual kue ulang tahun Surabaya. Terus bikin lagi kue ulang tahun Surabaya gitu. Jadi banyak gitu. Nanti kalau orang Google atau dia browsing nemu itu kan langsung diklik larinya tetap ke tempat saya juga kayak gitu. Jadi bisa emailnya satu. Baik. Ya, mungkin seperti itu ya. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari Kak Kustina. Tanya Kak An, saya sudah buat blog tahun lalu mengikuti masukan Kak An. Sudah saya isi beberapa tulisan, tapi view-nya masih sedikit.
9, 12 paling banyak 50. Padahal sudah saya sharing ke medsos bagaimana caranya supaya view saya cepat banyak. Terima Ya, kasih. ya. Ya, orang-orang mau baca itu ya pasti dia menarik ya. Mohon maaf, bukan maksudnya tulisan ke aku tidak menarik. Yang pasti memang kita butuh butuh effort ya, butuh effort untuk meningkatkan yang namanya traffic ya. Jadi memang eh, kita ada di era di mana apa ya namanya traffic terus atau istilahnya big data itu adalah emas gitu ya. Di mana kita apa follower-follower kita itu adalah harta karun kita gitu. Terus ya media sosial kita adalah apa ya modal kita untuk apa namanya menuju tujuan atau hal-hal yang memang kita inginkan gitu ya. Entah itu kesuksesan dalam finansial ataupun juga dalam beberapa hal lainnya termasuk ngeblog itu kan pada dasarnya juga ya kita mau nggak mau ya memang ada apa ya tantangan algoritma, ada tantangan apa namanya ya membangun database, mengembangkan istilahnya apa ya funneling ataupun hal-hal yang memang pada akhirnya gimana caranya orang-orang tuh yang eh, kita bikin kolam ya, bikin kumpulan komunitas yang pada akhirnya eh, mereka itu satu suara bahwa mereka itu ibaratnya jadi follower kita, jadi audiens kita yang memang cocok dengan apa yang kita tawarkan gitu. Bukan hanya sekedar kita nulis dan terus kita random gitu ya, kita apa namanya sembarangan kita akhirnya share dan lain semacamnya tanpa apa namanya strategi yang benar-benar apa ya rapi ya saya pikir eh, apa ya, kita akan sangat-sangat eh, kesulitan ya. Jadi karena bayangkan gini, ketika kita misalkan merasa tulisan kita bagus, tapi misalkan kita nge-share dan itu tidak ada feedback yang bagus, ya pikirkan bahwa orang lain pun gitu melakukan hal yang sama. Dan tentunya kita sedang bersaing dengan orang-orang yang pada dasarnya saling berebut apa namanya ya suara, berebut traffic di kolam yang mungkin tidak cocok dengan apa namanya dengan niche kita gitu kan. Jadi kalau misalkan bagaimana caranya supaya view-nya cepat banyak, nah pertama ya kita mungkin harus belajar ya. Kita harus nanti next step-nya kita harus belajar tentang bagaimana apa ya ya meningkatkan traffic gitu ya terus juga belajar tentang audiens kita tuh siapa sih gitu kita kalau mau ngasih masakan Padang ke anak kecil saya pikir itu bukan audiens kita gitu kita jualan apa lagi ya ya jualan apa ya yang kategorinya untuk dewasa tapi misalkan audiens kita adalah anak-anak ya sebenarnya itu kita ibaratnya menembak dengan angin kosong. Nah, inilah yang harus kita pahami. Blog juga, kita harus tentukan dulu audiensnya, siapa yang memang bisa atau paham dengan tulisan kita, bacaan kita, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ada di materi-materi yang terkait dengan digital marketing ya. Sebenarnya kalau kita memang bicara tentang blog, media sosial, dan seterusnya. Karena memang ya inilah kita sedang ada di kolam algoritma media sosial, algoritma Google yang ya harus kita pecahkan. Itu mungkin ya. Jadi, oh ya, satu lagi mungkin ya. Bagaimana caranya view-nya cepat, banyak. Kita bikin komunitas ini, ada beberapa orang yang mungkin satu grup ya. Mungkin nanti saya bikin grup besar aja ya. Kita grup besar dari grup 1 sampai 10 kita kumpulkan gitu ya. Ya siapa aja yang boleh mau bergabung silahkan. Tapi di situ mungkin tadi kita fungsinya adalah gimana caranya kita saling melempar apa yang menjadi tanda petik ya jualan kita. Kalau misalnya kita mau naikin view gitu ya, lempar aja ke grup gitu ya. Setidaknya ada sekian ratus orang yang membaca, mungkin yang ngelihat. Nah, ya 10%-nya mungkin ngeklik gitu ya. Ya lumayan kan ya. Setidaknya tadi kalau misalkan tulisan kita menarik, produk yang kita tawarkan itu pas dengan apa yang audiens harapkan ya, sebenarnya mereka akan kembali lagi sih ya untuk membaca karya-karya kita. Itu ya Kak Kustina. Baik, terima kasih kepada Kak An, Kak Windy sudah
share materinya kepada kita semua ya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir meluangkan waktunya. Terima kasih. Mungkin kita tutup langsung aja kan atau ada sesi dokumentasi dulu. Gimana kan? Kita dokumentasi dulu ya. Nah, mumpung ramai ya, masih ramai. Nah, Mohon teman. pun yang Oke, bisa. nanti di sini ada 30 user ya, Iya, biasa. Dan teman-teman sekalian yang mau ikut dokumentasi, silakan bisa membuka kameranya. Nanti saya kirimkan dokumentasinya ke grup ya. Tentunya lumayan lah ya. Ini salah satu bagaimana mengundang traffic ya. Kita eksis, eksis di media sosial. Oke. Kaan, usul sebentar Kaan. Oh ya, gimana, Mas? Ya, gini, Mbak Aulia permisi insert. Nanti pertemuan dari penulis Subuh Hebat ini mungkin nanti kalau dalam ada sesi launching atau apa, mungkin bisa ditemukan ya silaturahmi biar ketemu Kaan, Kak Windy atau yang lainnya bisa sharing Offline dan gitu ya? berbagi kita gitu. Terima kasih. Jika emang Oke, siap. Ketemu offline gitu, Mas, maksudnya ya? ya yang Kopdar, kopdar. offline sambil launching bukunya nanti gitu, Insya Allah kalau Oke. Di sini ada yang mau launching buku nggak? Undang-undang kita juga boleh. Oke ya, oke. Iya, idenya ditampung ya. Terima kasih, Mas Kevin. Oke, saya dokumentasi dulu ya. Silakan kasih wajah terbaiknya. Oke, 3, 2, 1, smile. Bentar, berhasil nggak? Oke, sudah berhasil. Terima kasih, satu kali aja ya. Oke, Kak Aul, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Kak Aul. Terima kasih juga Kak Windy ya. baik, terima kasih. Kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Sekian, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau dapat sertifikatnya boleh ya mengisi link di yang sudah di-share di grup. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah ya pekan depan setiap Rabu malam. Mudah-mudahan konsisten istiqomah. Oke, terima kasih Kak Windy ya. Sampai ketemu lagi semuanya juga ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, baik saya akan tutup. Oh, Ya. oke, see you.